Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,85% ke angka 6.869. Di video ini saya akan coba menganalisa saham Antam dan INKP yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini naik sangat tinggi 15% lebih ke harga 2.820. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat Antam langsung naik melewati resisten atau zona resisten di 2.400 sampai 2.500 ini. Karena kenaikan hari ini langsung terbentuk gap up dan candlenya sangat solid. Dan kenaikan tinggi hari ini juga langsung membuat Antam berhasil naik di atas resisten kuat berikutnya di harga 2.700. Walaupun untuk harga 2.700 memang saat ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat secara history, di atas resisten kuat 2.700, target berikutnya itu langsung di harga 3.000. Walaupun jika kita perhatikan di posisi sini, ada resisten minor di sekitar harga 2.800. Tapi resistennya sangat minor dan hari juga Antam berada di atas resisten ini. Dan memang menarik untuk dipantau Antam karena saat ini trennya masih sangat uptrend dan sudah berhasil naik di atas zona resisten ini. Menurut saya Antam saat ini trennya sangat berpotensi untuk lanjut naik ke harga 3.000. Walaupun mungkin minggu ini masih ada potensi untuk terkena profit taking sementara karena sudah naik sangat tinggi. Tapi selama masih bertahan di atas harga 2.700 saat ini, saya lihat Antam masih ada potensi untuk naik mengetes harga 3.000. Untuk historinya jika kita lihat memang Antam pada awal tahun 2021 sempat naik menyentuh harga 3.400. Tapi untuk mencapai harga ini kita tidak terlalu fokus dulu. Fokus utama kita saat ini adalah target terdekat di harga 3.000. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Ini yang membuat Antam masih ada potensi besar untuk naik mendekati atau menyentuh harga 3.000. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 2.700 atau teman-teman mau yang lebih di bawah lagi di harga 2.500, Antam masih bisa di hold dengan target di harga 3.000. Jadi saya lihat Antam masih ada potensi besar untuk menyentuh harga 3.000 ini. Untuk ke harga 3.400, kita harus lihat lagi pada saat dia menyentuh harga 3.000. Apabila menyentuh harga 3.000, candlenya juga masih sangat solid, plus masih terus ada akumulasi besar, maka potensi ke harga 3.400 dengan target berikut itu pertama di 3.200 dulu. Tapi minimal harga 3.000 menurut saya masih bisa dicapai Antam. Karena masih ada akumulasi besar saat ini. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan selama belum terlihat ada distribusi dan candle juga belum terlihat ada tanda-tanda reversal trend, masih bisa di hold. Untuk target areanya bisa teman-teman jadi harga 2.700 untuk trailing stop atau mau di sekitar harga 2.500 untuk trailing stopnya. Semua itu balik lagi ke trading plan teman-teman. Di harga berapa teman-teman sebelumnya sudah entry. Apabila teman-teman entry pada saat break di harga 2.400 atau 2.500, bisa jadiin harga 2.700 untuk trailing stopnya. Jadi selama masih bertahan di atas harga 2.700 masih bisa di hold karena trennya masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, walaupun masih ada akumulasi besar, saya selalu menyarankan untuk jangan paksain membeli saham yang sudah naik sangat tinggi, walaupun potensi untuk lanjut naik masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman mau mengejar saham-saham sudah naik tinggi seperti ini, teman-teman harus sangat disiplin dan harus berani cut loss apabila ternyata analisa teman-teman salah. Karena apabila teman-teman beli di pucuk dan ternyata dia berbalik area dan teman-teman tidak cut loss, teman-teman bisa saja harus hold lumayan lama dan berharap dia akan balik kembali.
Untuk Antam saja kita kasih contoh, apabila sebelumnya ada yang beli di sekitar harga 3.000 atau 3.400 dan ternyata tidak cut loss padahal dia tujuannya trading, dia akan nunggu setahun lebih untuk bisa mendekati harga 3.000. Apalagi harga 3.000 sampai saat ini juga belum pasti akan tercapai. Jadi apabila kita mau entry di sekitar harga tertinggi, teman-teman harus persiapkan atau berani untuk cut loss apabila ternyata berbalik arah. Selanjutnya saya coba update saudaranya yaitu TINS. TINS hari ini juga ikut seperti Antam yang naik tinggi, hari ini juga naik 6% lebih ke harga 1.790. TINS juga saat ini bisa kita lihat trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat TINS berada dekat dengan resisten berikutnya di harga 1.800. Jadi saat ini TINS juga terkonfirmasi berhasil break di harga 1.700. Dan jika kita perhatikan, harga 1.800 apabila berhasil di break TINS dalam satu minggu ini ada potensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1.900. Baru di atasnya resisten berikutnya di harga 2.000 atau resisten psikologisnya. Dan untuk garis MACD pun sama, saat ini trennya masih mengarah ke atas. Tapi untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini malah terlihat ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham TINS. Jadi untuk TINS teman-teman harus hati-hati, harus jagain terus apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, sudah profit lumayan tinggi. Karena kenaikan tinggi ini tidak disertai adanya akumulasi besar. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila terlihat adanya perbalikan arah. Karena kenaikan ini tidak kuat. Bisa saja kenaikannya hanya ikut-ikutan Antam. Jadi apabila teman-teman lihat pada saat naik mendekati resisten, mulai ada candle menandakan reversal trend, harus pertimbangkan untuk take profit. Atau memang mau tunggu atau bertahan di support terdekat, apabila masih bertahan, masih bisa hold, tunggu di sekitar harga 1.700. Jadi jadikan harga 1.700 untuk trailing stopnya. Selama harga 1.700 tidak terlewati, secara trend TINS masih aman karena masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Jadi walaupun gagal break dari resisten di 1.800 atau 1.900, selama masih bertahan di atas harga 1.700, minimal trendnya masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk rebound dan lanjut uptrend kembali. Tapi jika ternyata TINS turun bawah harga 1.700, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila teman-teman beli di atas harga 1.700. Terakhir saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari ini juga naik lumayan tinggi 10% lebih ke harga 8.450. Bisa kita lihat di grafik untuk tren jangka menengah INKP sebenarnya trennya masih bergerak sideways. Bisa kita lihat pergerakannya selalu berada di sekitar resisten 8.500 dan support kuatnya di sekitar harga 7.500. Jadi setiap kali menyentuh harga 7.500 berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150, menyentuh harga 8.500, gagal break, kembali turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi sampai saat ini jika kita lihat dari bulan Desember sampai Maret, harga 7.500 masih kuat menahan penurunan dari saham INKP. Jadi sempat berada di bawah harga 7.500 tapi selalu belum terkonfirmasi break dan berhasil rebound kembali. Dan hari ini INKP mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan dekat dengan resisten kuatnya di 8.500. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, INKP berpotensi untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 10% ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan bisa kita perhatikan dari awal Februari asing sudah mulai terlihat masuk melakukan akumulasi saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di sekitar harga 8.000 atau di bawah harga 8.000, harus pantau pergerakan INKP satu minggu ini. Jadi lihat besok apakah INKP berhasil break dari resisten kuat 8.500. Apabila berhasil break, maka INKP berpotensi lanjut bergerak uptrend. Dengan target jangka pendek jika kita perhatikan untuk resisten kuatnya di harga 9.000 dan resisten
terdekat berikutnya di sekitar harga 8.800. Jadi masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 8.800 sampai harga 9.000. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari harga 8.800 sampai harga 9.000, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 7.875 sampai 7.900 itu masih oke. Nah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, tren INKP akan membaik. Jadi masih bisa di hold selama masih berada di atas garis EMA 50 dan ada potensi untuk bergerak naik. Tapi apabila berada di bawah garis EMA 50 tapi kuat berada di harga 7.500, trennya memang masih akan sideways tapi belum pasti akan bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.